Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Edu, berjumpa lagi dalam LLI Edu Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait part of speech. Apakah kalian tahu apa itu part of speech? Yuk, simak penjelasannya berikut ini. Di video kali ini, kita akan membahas 4 topik utama. Yang pertama yaitu pengertian dari part of speech. Yang kedua, kita juga akan membahas terkait types of part of speech atau tipe dan juga jenis dari part of speech. Yang ketiga, kita akan membahas terkait fungsi dari part of speech. Dan yang terakhir, kita juga akan membahas dan menganalisa contoh-contoh dari part of speech. Yang pertama, kita akan membahas terkait apa itu part of speech. Part of speech terdiri dari dua kata. Part yang berarti bagian, kumpulan, atau gabungan, dan speech berarti kalimat. Dalam istilah lain, kalimat juga dapat direferensikan dengan kata voice dalam kalimat aktif dan pasif, atau sentence. Sedangkan secara istilah, part of speech merupakan gabungan dari beberapa kata yang menyusun sebuah kalimat. Kata-kata pada part of speech juga dapat menyusun sebuah frasa, klausa, dan kalimat. Setiap kata-kata pada part of speech memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda pada sebuah kalimat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait jenis-jenis dari part of speech. Pada dasarnya, part of speech terdiri dari 8 bagian atau jenis kata. Yang pertama, pronoun. Yang kedua, adjective. Yang ketiga, noun. Yang keempat, conjunction, adverb, verb, interjection, dan preposition. Part of speech lebih mudah kita kenal dengan singkatan Pancavit. Pronoun, adjective, noun, conjunction, adverb, verb, interjection, dan preposition. Berikut penjelasan dari part of speech. Yang pertama, noun. Kata benda. Noun dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata nomina. Noun merupakan kata yang menunjukkan atau menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak seperti idea, car, book, student, dan lain-lain. Yang kedua ada verb. Verb kita kenal dengan kata kerja. Dalam bahasa Indonesia, verb disebut dengan verba. Verb merupakan kata yang menggambarkan proses, perbuatan, atau tindakan seseorang atau keadaan seperti write, stay, love, learn, dan lain-lain. Yang ketiga ada adjective. Adjective merupakan kata sifat. Dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan adjektiva. Adalah kata yang menerangkan sifat, bentuk fisik, atau karakter, benda, seseorang, tempat, atau konsep nominal lainnya. Seperti new, big, beautiful, dan lain-lain. Yang keempat ada adverb. Kita kenal dengan kata keterangan. Adverb dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah adverbia. Kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, nomina, atau kalimat. Misalnya never, always, vast, slowly, dan lain-lain. Selanjutnya ada pronoun, kata ganti. Pronoun dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata pronomina. Merupakan kata yang dipakai untuk mengganti atau mereferensikan orang atau benda. Seperti he, my, yours, themselves, hers, it, dan lain-lain. Conjunction, kata hubung. Conjunction dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata konjungsi.
merupakan kata yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan juga antar kalimat. Seperti and, or, when, dan lain-lain. Preposition, atau kita kenal dengan kata depan. Preposition dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan preposisi. Merupakan kata yang biasa menyertai nomina atau terdapat di depan kata nomina. Misalnya from, with, in, on, at, to, dan lain-lain. Interjection atau kata seru. Interjection dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata interjeksi. Merupakan kata atau ungkapan singkat yang mengungkapkan seruan, perasaan, atau emosi seseorang. Seperti, oh, wow, well done, dan lain-lain. Itulah tadi penjelasan part of speech. Sebelumnya, kita telah membahas terkait pengertian, jenis, dan fungsi part of speech. Bagaimana kedudukan part of speech dalam kalimat? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Contoh pertama. Well done. Maria wrote an amazing novel. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa kata well done termasuk interjection. Kata ini merupakan kata seru atau ungkapan perasaan seseorang. Maria termasuk noun, wrote sebagai verb, and sebagai determiner, amazing sebagai adjective, novel sebagai noun. Perhatikan contoh kedua. My father is working at his office. He is a hard worker. My sebagai pronoun, father sebagai noun, is working sebagai verb, at sebagai preposition, his sebagai pronoun, office sebagai noun. He sebagai pronoun, is sebagai verb, a sebagai determiner, hard sebagai adjective, worker sebagai noun. Pada kalimat ketiga, Jojo loves her so much. They are always together. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa kedudukan Jojo sebagai noun, loves sebagai verb, her sebagai pronoun, so much sebagai adverb, they sebagai pronoun, are sebagai verb, always sebagai adverb, together sebagai adjective. Dari ketiga kalimat ini kita bisa menyimpulkan bahwa noun atau kata benda dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek. Noun sebagai subjek biasanya terletak di awal kalimat, sedangkan noun sebagai objek biasanya terletak di belakang kalimat atau sesudah kata kerja atau verb. Yang kedua, yaitu pronoun. Pronoun biasanya juga dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek dan kadangkala biasanya menyertai noun. Sedangkan preposition biasanya terletak di depan noun phrase atau frasa nomina. Tidak hanya menyusun sebuah kalimat, part of speech juga dapat menyusun sebuah frasa. Perhatikan contoh frasa keempat dan kelima. Contoh keempat. The inspiring educational movie. Pada frasa ini kita bisa menyimpulkan bahwa the sebagai determiner, inspiring sebagai adjective, educational sebagai adjective, movie sebagai noun. Frasa kelima. At the mysterious dark blue house. Pada frasa kelima ini, kita bisa menyimpulkan bahwa at sebagai preposition, the sebagai determiner, mysterious sebagai adjective, dark sebagai adjective, blue sebagai adjective, dan house sebagai noun.
Contoh keenam. Wow, it was very fantastic. So, he wins the contest. Wow merupakan kata seru. Kata ini seringkali diungkapkan oleh seseorang ketika merasa takjub. Wow termasuk interjection. It kedudukannya sebagai pronoun. Was sebagai verb. Very sebagai adverb. Fantastic sebagai adjective. So, sebagai conjunction, he sebagai pronoun, wins sebagai verb, the sebagai determiner, contest sebagai noun. Dalam hal ini, kita bisa menyimpulkan bahwa adjective merupakan kata yang menerangkan sebuah kata nominal dan biasanya berada bersandingan dengan noun, tepatnya sebelum kata nominal. Dan conjunction atau kata hubung biasanya dapat menghubungkan kata-kata dalam satu kalimat atau menghubungkan kalimat yang terpisah. Kita telah membahas dan menganalisa contoh dari beberapa kalimat dan juga frasa yang di dalamnya terdapat part of speech. Kali ini ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan terkait penggunaan dari part of speech. Yang pertama, penggunaan dari noun. Noun berfungsi sebagai subjek dan objek kalimat, serta seringkali membentuk noun phrase atau frasa nominal. Yang kedua, penggunaan pronoun. Pronoun berfungsi sebagai subjek dan objek kalimat. Kata ini juga merujuk pada noun atau kata benda, baik singular atau tunggal, dan plural, jamak. Penggunaan conjunction. Conjunction atau kata hubung berfungsi untuk menghubungkan kata, klausa, kalimat, bahkan paragraf. Kata ini seringkali juga disebut dengan connector atau transition. Yang keempat, penggunaan verb. Verb memiliki bentuk yang bermacam, tergantung pada jenis waktu atau tense dan juga subjek yang digunakan. Selain itu, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam penggunaan part of speech. Yang kelima, penggunaan adjective. Adjective atau kata sifat berfungsi untuk menerangkan, mensifati, dan mendeskripsikan suatu kata benda atau noun, serta seringkali membentuk noun phrase. Yang keenam, penggunaan adverb. Adverb atau kata keterangan dapat menerangkan waktu, tempat, cara, frekuensi, dan sebagainya. Biasanya, adverb disertai dengan preposition dan membentuk suatu keterangan, tempat, ataupun waktu. Yang ketujuh, penggunaan preposition. Preposition atau yang kita kenal dengan kata depan seringkali membentuk sebuah frasa dengan part of speech lainnya, atau noun phrase, serta dapat membentuk makna kata baru, seperti verb phrase. Yang ke-8, penggunaan interjection atau kata seru. Interjection atau kata seru ini berupa ungkapan perasaan, dapat berupa kata ataupun huruf tertentu. The last one. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui terkait part of speech. Yang pertama, beberapa kata part of speech memiliki tulisan atau bentuk yang sama, namun fungsinya berbeda, seperti fast. Kata ini bisa berfungsi sebagai adverb dan juga adjective. Hard dapat berfungsi sebagai adverb dan adjective. Love dapat berfungsi sebagai verb dan noun, dan lain-lain. Yang kedua, beberapa kata part of speech juga dapat membentuk kata atau makna baru jika ditambahi dengan imbuhan atau fixation, seperti quick adjective ketika mendapat akhiran ly menjadi quickly membentuk kata adverb. Large adjective ketika mendapat awalan n dan menjadi enlarge menjadi sebuah kata verb, yaitu enlarge, dan lain-lain. Yang ketiga,
Setiap kata pada part of speech memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda pada sebuah kalimat dan konteks berbahasa. Itulah tadi penjelasan terkait part of speech. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kalian klik comment, share, like, dan juga subscribe. Nantikan video kami berikutnya.